Oke. Nah, kita mulai, Bu. Oke, Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Bu Susi, apa kabar? Selamat sore juga, Ci. Cici bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya, Bu? Baik juga, sampai detik ini masih Ya, bertahan di pukul 2 siang. penelitian juga lancar ya, Bu, ya? Insya Allah. Nah, senang sekali nih punya kesempatan, bersama Ibu untuk diskusi terkait, keberlangsungan studi magister, khususnya untuk, adik-adik kelas C dan mungkin rekan-rekan yang akan bergabung di program studi magister PPKN kita nantinya. Gini Bu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini, iya netizen yang, berusaha yang sempat masuk ke pribadi, terus juga pertanyaan-pertanyaan lewat Japri, mereka banyak yang tidak tahu Bu, gitu. Apa sih beda lulusan S1 sama lulusan Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Apakah guru itu mesti lulus S2 nantinya gitu? Nah, mungkin Ibu sebagai kaprodi bisa menjawab pertanyaan itu. Baik, terima kasih, Ci. Pertama, Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada Cici yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbincang, berdiskusi ya terkait dengan S2 Prodi Magister PPKN. Ada dua pertanyaan sih kalau yang Cici ajukan tadi. Yang pertama adalah apa beda antara S1 dengan S2? Iya benar Bu. Ya, yang pertama. Nah, kalau kita mengacu kepada peraturan presiden ya mengenai kualifikasi akademik ya, Mhm, di sana disebutkan bahwa seorang magister itu punya 3 kompetensi. Ada 3 3 kompetensi. kompetensi ya Bu ya? Ya. Mmm, Nah, apa itu kompetensi yang menjadi ciri khas dari mereka-mereka yang mengambil pendidikan S2 atau pendidikan magister? Yang pertama adalah kemampuan dari si mahasiswa itu untuk bisa melihat sebuah persoalan kemasyarakatan secara komprehensif. iya, Jadi ada kata-kata komprehensif di situ. Ya, mmm, bedanya dengan anak S1 adalah ya kemampuan komprehensif ini menuntut kepada para mahasiswanya untuk bisa melihat sebuah persoalan dari beberapa aspek secara menyeluruh ya, mhm, dari hulu ke hilir sebuah persoalan. Dia tidak membaginya menjadi bahagian-bahagian kecil, tapi mahasiswa S2 melalui hasil penelitiannya bisa menghasilkan sebuah riset atau penelitian di mana dia mengetahui di mana hulunya dan dia juga akhirnya mengetahui di mana hilirnya, dari hulu ke sebenarnya, hilir. Itu penelitian mahasiswa S2 yang bersifat komprehensif. mhm, Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memahami sebuah persoalan secara komprehensif? Maka mhm, syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa S2 adalah dia harus belajar sebuah persoalan berdasarkan multidisiplin. multidisiplin ya Bu ya? Nah, multidisiplin. Jadi Mhm. ada dua Berarti kosakata. kalau misalnya nanti magister walaupun, lulusan magister PPKN itu bukan terbelenggu hanya jadi guru atau jadi dosen PPKN aja kan, Bu? Gitu. Iya, iya. Mmm, Nah, eh, karena multidisiplin tadi. multidisiplin yang ditawarkan ya oleh prodi magister PPKN itu dia mencakup pada 5 rumpun keilmuan. Nah, Mmm, ya, jadi bayangkan ada sebuah persoalan kemasyarakatan ya, yang kita lihat ada persoalan kebangsaan, tapi pada prodi magister PPKN kita harus ya minimal tiga sudut pandang yang bisa kita jadikan sebagai dasar ya menganalisis atau menghasilkan berbagai rekomendasi terhadap sebuah fenomena di tengah masyarakat. Nah, apa yang 5 sudut pandang itu? Yang pertama jelas dari aspek kependidikan. Aspek pendidikan. pendidikan, ya, karena kita adalah Mmm, magister pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kuat sekali betul. aspek kependidikan yang harus kita lihat dalam sebuah persoalan. Nah, yang kedua aspek politiknya seperti apa, yang ketiga aspek hukumnya seperti apa, yang keempat aspek sosial kemasyarakatannya seperti apa, dan yang kelima aspek filsafatnya seperti apa. Berarti ada 5 ya, Bu, ya? Eee, Ada lima kualifikasinya. rumpun keilmuan ya yang ditawarkan kepada mahasiswa prodi magister PPKN ketika dia melihat sebuah persoalan. Apakah harus kelima-limanya? Ya, kalau Mmm, dia punya cukup
kemampuan ya untuk bisa melihat sebuah persoalan itu dari 5 sudut pandang itu luar biasa, itu hebat Luar sekali. biasa. Tapi kalau minimal 2 atau 3 lah, jadi kita mengharapkan Apalagi mahasiswa dengan punya. tuntutan zaman seperti sekarang ya Bu ya. Iya, iya, karena antara satu keilmuan ya dengan keilmuan yang lain, dia dalam ilmu sosial dia kan saling terhubung. Dia membentuk sebuah hubungan yang bersifat sistemik, ya. Antara yang satu dengan yang lain pasti berkaitan. Antara yang kependidikan dengan hukum pasti berkaitan. Antara hukum dengan politik itu jelas ikatannya. Antara politik dengan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan juga jelas ikatannya. Jadi mari kita lihat sebuah persoalan ya ketika kita menjadi mahasiswa magister PPKN itu melihat dari aspek yang lebih komprehensif, tidak sepotong demi sepotong tapi bersifat multidisiplin. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi ciri yang pertama dia bersifat komprehensif, yang kedua dia bersifat multidisiplin, dan yang ketiga ada cirinya ya dari seorang mahasiswa yang menjadi magister itu adalah ilmu yang dia gali ya atau yang dia lakukan penelitiannya itu harus bermanfaat kepada kemaslahatan masyarakat. Iya, benar sekali, Bu. Karena ini mengkaji sosial ya, Bu, bukan hanya pendidikan. Iya. Jadi kita harus bisa memastikan apa yang kita teliti ini, apa yang kita baca, apa yang kita tuliskan itu akan ada implikasi-implikasi ke depannya. Ya, implikasi ke depannya itu ya mungkin dari aspek kependidikan apa yang bisa kita sarankan untuk lebih baik. Untuk aspek politik apa yang harus kita sarankan. Untuk aspek hukum apa yang lebih baik kita sarankan ke depan, begitu juga dengan aspek filsafat dan sosial kemasyarakatan. Selalu ada tanggung jawab ya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa magister untuk bisa menyumbang, untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat bagaimana implikasi ke depannya. Iya, lewat keilmuannya tadi ya, Bu. Iya, 3 itu. Dari 3 itu juga akan mencerminkan peluang nantinya di masa depan setelah lulus gitu ya, Bu ya? Kira-kira kurang lebih. Iya, kita berharap ya dengan kemampuan hasil riset magister PPKN yang seperti itu, apapun pekerjaan yang mereka geluti ya, apakah itu sebagai pendidik, apakah itu nanti seorang politisi, apakah itu nanti menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan punya modal, dia akan punya bekal ya bagaimana dia bisa untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas dan bereputasi nantinya. Iya, sebenarnya itu butuh penekanan khusus sih, Bu, untuk peluang di masa depan bagi kami alumni dan para calon-calon magister nantinya mengenai peluang. Nah, peluang itu kan kita nih sebagai mahasiswa mungkin apa sih nantinya setelah ini apa yang harus dilakukan. Tapi dengan penjelasan Ibu tadi itu cukup sangat memberikan gambaran untuk peluang masa depan apa yang mesti kami lakukan sebagai sebagai seorang magister PPKN nantinya. Nah, mungkin juga untuk teman-teman calon magister juga mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi ke depannya dengan penjelasan Ibu. Nah, itu kan terkait bagaimana perbedaan dan perbedaan dan peluang di masa depan terkait program studi kita kan, Bu. Sekarang untuk melanjutkannya lagi nih, Bu, juga banyak pertanyaan tentang bagaimana sih cara melanjutkan S2 atau program magister di PPKN, khususnya di UNP gitu. Nah, kadang Iya, sampai tanggal 20 Juni tahun ini ya masih dibuka kesempatan bagi para alumni S1 PPKN ataupun alumni S1 lainnya ya yang melihat bahwa ini relevan ya sebagai sebuah pendidikan berikutnya ya. Nah, mahasiswa itu bisa mendaftar ya kepada website, ada websitenya. Di sana nanti ada 3 hal yang harus diisi oleh mahasiswa, yakni portofolio. Portofolio ini ada yang pertama adalah mahasiswa harus memberikan proposal penelitiannya, dan yang kedua adalah surat rekomendasi ya, mungkin dari mantan pembimbing ketika S1 dulu, dan yang ketiga adalah CV singkat, ya CV singkat dari mahasiswa. Ya, mungkin karya tulis sebelumnya atau mungkin prestasi-prestasi akademik yang pernah diraih selama menjadi mahasiswa S1 ya. Itu yang menjadi syarat untuk bisa mendaftar atau registrasi pada prodi Magister PPKN S2 dan juga menjadi syarat juga untuk prodi S2 lainnya di Universitas Negeri Padang. Jadi silahkanlah
melayari Daftar ya. websitenya ya di spmb.ac.id.unp. .id. Iya. Nanti ditulis nanti di bawahnya, Ditulis di ya, Ci, ya. deskripsi juga nanti ditulis. Terus ini yang menarik juga nih Bu, untuk melanjutkan ke program magister ini, menurut Ibu sebaiknya kita tamat S1 langsung lanjut atau cari kerja dulu baru lanjut S2. Nah ini juga banyak nih Bu pertanyaan dari teman-teman nih Bu. Nah, sebaiknya gimana Bu? Iya, ada dua tipe mahasiswa ya yang Ibu lihat ketika mereka mendaftar di S2 PPKN. Yang pertama adalah fresh graduate dari S1 ya. Mereka mungkin masih punya semangat yang tinggi untuk bisa menggali ilmu lebih dalam di bidang PPKN. Maka kita menerima juga ada beberapa mahasiswa. Tapi jumlahnya tidak banyak ya. Misalnya dari 17 mahasiswa yang mendaftar di prodi S2 Magister PPKN kita ini, ya sekitar 30% itu adalah fresh graduate. Fresh graduate. Ya, artinya ketika tahun itu dia tamat S1, di tahun yang sama atau minimal 1 tahun kemudian dia akan registrasi ke S2 PPKN. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah banyak juga yang melanjutkan pendidikan S2 ini adalah para guru-guru PPKN. Para guru-guru PPKN baik di level SMP maupun di level SMA. Artinya mereka ada jeda ya, ada jeda waktu antara tamat S1-nya dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikan S2. Nah, masing-masing kelompok ini ada kelebihan, ada juga mungkin kelemahan-kelemahan ya yang mereka ini kan, yang mereka harus hadapi. Kalau bagi yang fresh graduate ya, mereka akan mengalami kegamangan. Kegamangan karena antara KKNI 6 ya di level S1 lalu meloncat ke KKNI 8 di S2 itu kan 2 lompatan pagarnya, 2 lompatan tangganya. Ya, itu mereka merasa agak kaget sedikit ya karena ternyata dosen-dosen di S2 kita itu menuntut sesuatu hal yang lebih dibandingkan yang pernah mereka lalui pada masa S2, S1 dulu. Jadi proses adaptasi ya untuk menjadikan proses belajar itu sesuai dengan capaian pembelajaran S2 itu mungkin di levelnya S1 mungkin mengalami kegamangan, itu yang kulihat. Ya, jadi mereka mengajukan proposal S1 tapi mereka mengajukan proposal S2 tapi rasa S1. Tapi rasa S1. Tapi kalau menurut pengalaman Uci sih Bu, lebih bagus fresh graduate sih Bu. Banyak kesempatan emas yang bisa diperoleh gitu Bu. Dan dari jenjang karir pun mungkin lebih panjang dan kita lebih bersemangat gitu Bu. Jadi kalau Ci pribadi sebagai mahasiswa magister yang fresh graduate kan Bu, Ci menyarankan buat adik-adik kalau tamat S1 kalau memang punya niat untuk langsung S2, mending langsung lanjut S2 ketimbang menunda-nunda waktu karena nanti pas tamat kita juga hemat umur, kesempatan untuk berkarir lebih panjang gitu kan Bu. Setuju Bu? Ya. Betul ya. Jadi mumpung masih muda dan belum terikat ya, belum menikah gitu ya, dan belum ada tugas kedinasan yang harus dilaksanakan. Jadi memang bisa full energi waktunya, konsentrasinya untuk bisa menyelesaikan S2. Sehingga harapannya adalah mereka yang dari S1 langsung ke S2, proses penyelesaian studinya lebih cepat. Iya. Terus kesempatan juga banyak ya Bu. Maksudnya kalau untuk beasiswa sendiri di program magister kita itu apa aja Bu? Misalnya, boleh bisa Ibu kasih bocoran gitu Bu buat menstimulus semangat kita semua gitu. Nah, iya untuk beasiswa untuk S2 ya yang baru ditawarkan kepada mahasiswa baru adalah beasiswa UNP. Yang itu dulu Bu, yang full funding Bu, yang kita full funding yang semuanya ada nggak Bu untuk program magister kita Bu? Kalau kemarin nanti kan ongoing, setelah semester 2 baru dapat beasiswa PTM. Nah ini banyak yang juga junior yang bertanya, ada nggak Kak yang beasiswa full funding, nah yang dari awal kita udah bisa dibiayai untuk kuliah di sana. Iya, nah untuk beasiswa yang seperti Ibu sampaikan tadi ya Cia, yang ditawarkan oleh UNP itu ada namanya beasiswa UNP. Itu dari awal. Jadi ketika mahasiswa ini registrasi, lalu mereka mengikuti sebuah kompetisi. Setahu Ibu yang menjadi dasar saringannya adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, mereka mencapai skor tertentu,
Nah, ya kalau mencapai angka tertentu, maka itu besar peluangnya untuk mendapatkan beasiswa UNP. Hmm. Tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Nah, masih sangat sedikit artinya dari ratusan kemarin mahasiswa yang mengikuti proses pendaftaran itu, ya angkanya waktu itu hanya 6 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa UNP, jadi memang kecil sekali ya. Dan mudah-mudahan nanti akan semakin besar jumlah yang bisa ditawarkan oleh UNP ya kepada para mahasiswanya. Nah, yang Cici sampaikan tadi itu PTM ya, penelitian tesis magister, itu adalah proposal penelitian tesis mahasiswa yang dibantu oleh pembimbingnya itu untuk dikompetisikan mendapatkan hibah, baik hibah yang ada di tingkat pusat ya atau dana DRPM ataupun oleh dana universitas atau PNBP. Nah, karena sifatnya kompetisi, maka kalau proposalnya bagus, kalau pembimbingnya cukup bagus juga ya untuk bisa menghasilkan sebuah proposal, insya Allah lulus ya. Nah, dengan proposal, dengan hibah itulah akhirnya mahasiswa tuh dibantu dalam menyelesaikan tesisnya. Tapi ada banyak juga ya proposal PTM yang akhirnya tidak bisa didanai ya karena mungkin kompetisinya yang cukup tinggi. Ya, kemudian juga tema-tema yang terkait dengan proposal tersebut juga mungkin kurang menarik ya bagi pemberi dana gitu ya. Sehingga nanti itu menjadi hal-hal yang harus bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa PPKN kita untuk bisa menghasilkan proposal-proposal yang berkualitas. Ya, kemudian dengan bantuan pembimbingnya itu bisa mendapatkan hibah. Nah, begitu Ci. Begitu. Berarti PR kita semua nih sama calon-calon adik-adik tingkat nih, berarti harus mempersiapkan proposal yang bagus kalau untuk mendapatkan PTM dan juga bisa mengikuti program-program beasiswa yang disediakan UNP ya Bu ya. Nah itu kan masalah biaya kan Bu ya. Ini masalah perkuliahan lagi Bu. Bagaimana sih Bu bentuk perkuliahan di program magister kita? Ya, Prodi Magister PPKN ini dari hasil tracer study itu ada 82% yang berprofesi sebagai guru, Ci. Jadi hanya sekitar berarti hanya 18% ya yang non guru ya, artinya yang punya profesi selain dari guru. Nah, guru-guru yang menjadi mahasiswa magister PPKN kita ini ya, baik yang di PNS maupun yang non PNS ya, itu kan punya jadwal kerja. Biasanya jadwal kerja guru itu kan full time dia sifatnya, hari Senin sampai hari Jumat. Nah, apa yang menjadi tawaran dari magister PPKN adalah kita menyediakan perkuliahan itu di akhir pekan. Kuliah pada waktu weekend. Hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi itu cara dari magister PPKN kita ini untuk bisa merekrut ya para guru-guru PPKN di mana mereka bisa melaksanakan tugas kedinasannya, Tugas kedinasannya bisa sambil perkuliahan ya juga berjalan ya, asalkan mereka masih cukup kuat dan sehat ya. Iya. Dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa tamat lebih awal ya Bu ya. Walaupun tugas kedinasan, tugas kuliah, dan prodi juga membuka kesempatan bagi mahasiswanya untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya lebih awal dari jadwalnya kan. Iya, jadi strategi untuk membuka perkuliahan Sabtu dan Minggu ya itu adalah strategi kita ya agar mereka yang sedang melaksanakan tugas kedinasan itu tetap bisa menyeimbangkan kedua kewajiban ini, kewajiban sebagai guru dan juga kewajiban akademiknya menyelesaikan tesis magisternya. Gitu, Ci. Ya, siap Bu. Terima kasih nih Bu sharingnya. Mungkin itu aja untuk sesi pertama kita. Demikian dulu pertanyaan-pertanyaan dari Cici yang mewakili teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan baru mungkin bisa diminta lagi waktu Ibu untuk kita bisa diskusi lewat online atau Zoom meeting atau nanti live Instagram juga bisa kan Bu. Oke, Ci. Ya, terima kasih Bu banyak. Susi. Ya, sama-sama sehat selalu Bu. Ya, amin. Ibu juga semoga sehat, semoga makin banyak karya-karyanya dan yang paling penting itu adalah yang sehat. Jaga kesehatan tetap. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.